menyampaikan kolaborasi dengan pemerintah sejauh apa. Tinggal kita punya keinginan Yang di belakang atau low kemauan gitu. tidak untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. Green jobs Ya. adalah pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak. Pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak. Pekerjaan ya. Serta berkontribusi dalam melestarikan lingkungan. Pekerjaan ini dapat ditemukan di berbagai sektor seperti pertanian, industri, jasa, dan administrasi. Ini yang diuntungkan yang terakhir, Kang. Betul. Yang terakhir. Jadi kalau ditanya, yang diuntungkan adalah yang menjawab. Karena dia menjawab pertama disanggah, lalu yang dia menjelaskan yang terakhir. Artinya kalau dia misalnya yang ditanya bales mematikan lawan di terakhir itu sudah nggak bisa dikomentari lagi sebenarnya. Oke, lanjut Kang, karena kemarin waktunya sudah maghrib ya, jadi kita harus stop dan kita lanjutkan reaksinya. Dan ini juga belum tak tonton biar kita itu first time untuk mengomentari, tidak ada upaya kita untuk berpikir dulu atau menganalisa dulu, enggak, karena kita pengen spontan aja. Jadi kemarin kalau nggak salah itu tentang digitalisasi. Wah, orang goblok biasa lah. Lumrah kalau orang goblok salah ngomong ya. Ya. Digitalisasi ya, dan ekonomi kreatif atau apalah mengenai, dan dibahas mengenai e-commerce dan beberapa ya konten-konten kreator kayaknya gitulah ya. Saya juga lupa karena kemarin kita ulas, karena kemarin baru jawaban Bu Esti nanya terus dikomentari Pak Edi dan disanggahan lagi kayaknya gitu ya. Oke, yang penting kita lanjut karena biasanya kalau YouTube, kali lihat aja kan di YouTube, biasanya terakhir kita nonton itu ya berhenti gitu. Pasangan calon nomor urut 1, waktunya 2 menit, silakan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya apapun ketika ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Oh, ini sumber daya secara manusia. otomatis akan masuk di dunia digitalisasi. Ini penting. Sanggahan lagi ini. Ini sanggahan. Masuk menghadapi digitalisasi teknologi modern ini, tapi sumber daya manusianya tidak diberikan pendidikan yang cukup, pelatihan yang cukup. Saya nggak mau komentar yang agak menyudutkan saya. Saya berusaha silent aja lah. Dan UMKM, ekonomi kreatif ini penting. Apalagi kita juga sudah memiliki strategi pemberdayaan sektor pertanian berbasis teknologi, Pertanian berbasis teknologi. ketersediaan pupuk murah bagi petani. Ini juga bagian dari pertumbuhan ekonomi. Penguatan infrastruktur ini juga penting. Maka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Masjid Agung sampai hari ini kita tahu semuanya. Parkir saja di Masjid Agung sampai 180.000. Parkir apa itu? Bis ya? Bis, ya. Bagaimana seorang wisata religi masuk dibebankan begitu besar? Lalu bagaimana kita mau tumbuh ekonomi dengan pesat? Maka utamanya adalah bagaimana membangun sumber daya manusianya agar menuju era globalisasi Indonesia Mas 2045. Oh. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya tambahkan kaitan strategi untuk masuk produk UMKM. Nah ini mungkin. Yang pertama adalah peningkatan daya saing dari produk UMKM sendiri. Daya saing. Di lokasi Masuk wisata akal. di Kabupaten Demak, coba kita lihat itu produk UMKM mana? Tidak ada yang dari Demak. Untuk e-commerce, kami yakin para pelaku UMKM sudah memiliki itu. Tapi apa artinya kalau tidak memiliki daya saing? Waktu habis, terima kasih atas jawabannya. Itu otomatis berhenti ya? Bentar. Akan kembali lagi dalam sesi yang sama setelah jeda berikut. Oh ini udah berhenti berarti ya? Sanggahan. Karena kemarin berhentinya itu karena baterainya low. Kawan-kawan tahu ya, baterai low gitu. Bukan saya menyetopkan, enggak. Saya ini pas ini kalau ngomong masalah toko online. Ya. Saya pernah ngisi workshop tentang toko online. Jadi ada bedanya Kang antara toko online, e-commerce sama marketplace sebenarnya. Tapi ya karena saya nggak mau menjelaskan di sini, nanti sok pinter lagi. Ini kan kita hanya mendengarkan jawaban ini. Kira-kira Kang Kus, apakah yang di sanggahan ini sesuai dengan pertanyaan atau enggak?
Oh ini kan nggak harus bener loh Kang Kos, ini ya bebas-bebas saja sekemampuan Kang Kos saja lah. Tidak usah khawatir. Iya. Hari ini saya sudah nyiapke mental. Oh gitu. Nyiapke mental juga nyiapke supaya ada kontrol diri. Oh iya, gimana? Sesuai enggak jawabannya? Atau mungkin ada solusi-solusi lain? Ya, kalau nggak ada jawaban, ada solusi lain enggak? Kira-kira kayak kemarin kan saya kasih solusi kalau misalkan mau meningkatkan digitalisasi, ya nembaknya di anak muda dan sasarannya di anak SMK, sekolahan karena biasanya kalau orang tua itu disuruh berkembang susah, kecuali orang yang benar-benar minat ya. Tapi kalau kita ajarkan secara global, secara umum, ayo kita jualan ini loh dengan cara teknik ini, tidak semua bisa menerima. Betul ya. Ya, kecuali anak-anak muda yang memang mindsetnya sudah berbeda. Kang Kos ada solusi lain? Oke. Jadi gini. Atau mau komentari silakan loh ya. Saya bebas. Ini aku komentar dulu. Oh, boleh. Jadi untuk pertanyaan tadi, antara sanggahan ke sanggahan itu sebenarnya kan harus ada korelasi, ada hubungan. Termasuk tadi jawaban, kemudian apa yang ditanyakan strategi kan itu menjawab kembali kan. Strategi, caranya. Iya, ya, secara detail ya. Kan, secara detail. Tadi kan dari pihak 01 itu diwakili oleh Pak Kokok tadi yang bisa lebih detail, yang lebih bisa menjawab ya. Lebih bisa menjawab. Kemudian gini, kita melihat realita dulu, realita fakta di lapangan bahwa masyarakat kita sekarang itu sudah semakin maju, termasuk dalam hal bisnis secara digital. Mulai dari jualan online sekarang itu orang-orang desa juga sudah banyak yang melakukan itu. Orang-orang di desa-desa, termasuk emak-emak sekarang udah pada pinter. Jadi kita lihat juga kan faktanya emak-emak milenial itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa jualan atau beli Kang? Di satu sisi mereka beli, di sisi lain ada juga dan banyak yang jualan juga. Jadi ada yang tidak saya sangka itu beberapa waktu kemarin itu aku ketemu seseorang tetangga saya. Aku tidak menyangka kalau dia itu jualan online. Gitu. Kalau melihat dari sisi background pendidikan, kemudian dari penampilan keseharian itu koyok-koyok ya gak mungkin. Tapi ternyata iya dia lakukan itu dan luar biasa itu menghasilkan. Gitu. Iya. Jadi kita dengan melihat realita itu seharusnya kan itu menjadi suatu fakta bahwa digitalisasi di daerah kita itu bukan suatu atau menjadi suatu keniscayaan. Gitu. Jadi merupakan hal yang memang bisa untuk lebih dikembangkan. Ya. Gitu. Saya mau menegaskan gini Kang, kalau misalnya ada yang nonton acara kita ini terus bertanya, ini kapasitasnya apa kok sampai berkomentar gitu ya? Sebagai warga masyarakat. Nah, ini sebagai warga masyarakat yang goblok ya, yang goblok. Jadi komentar ini komentar goblok lah, anggap aja seperti itu. Jadi kapasitasnya kita bukan ahli. Ini komentar ya sesuai dengan fakta yang ada. Fakta dan kemampuan kita untuk berargumentasi gitu. Nah itu tadi yang kalau kita kelompokkan nanti ada dua tadi Kang. Yang pertama adalah Pak siapa tadi? Yang wakilnya Pak Koko. Pak Koko itu tentang UMKM daerah yang disoroti. Nah ini yang ditanyakan tadi kembali lagi ke nomor 2 itu apakah yang ditanyakan adalah UMKM daerah yang dijual online atau warganya yang sekarang bisnis online. Itu kan ada dua faktor kan ya. Karena kalau kita misalnya UMKM kita jual online agak susah Kang. Karena tahu sendiri produk-produk Cina sudah tidak hanya menguasai di Demak tapi seluruh hampir semua itu sudah kalah. UMKM saya kalah kan karena ada produk Cina gitu ya. Akhirnya mau nggak mau ya kita ya ada produk lokal juga ada produk impor, ada produk ya campur aduk lah yang kita menjual. Kalau intinya adalah penjual online, nah penjual online itu pun tidak sesuai kayak misalkan tadi Pak Toko bilangnya e-commerce ya. E-commerce sama marketplace beda sebenarnya. Walaupun sistemnya ya hampir-hampir sama. Tapi sebenarnya polanya beda. Sebenarnya kalau e-commerce itu adalah toko elektronik, kita punya website sendiri. Tapi kalau e-commerce kita ikut di dalam satu mall, di situ kita bangun toko-toko. Ya, seperti itu bedanya seperti itu sebenarnya. Nah, pemain sekarang e-commerce itu sudah menurun, Kang. Betul. Ya, karena tidak efektif lagi. Saya punya toko online, e-commerce saya ada DI banget, terus ada multimedia, kios multimedia sampai lupa sendiri. Itu nggak efektif. Efektifnya e-commerce. Efektifnya adalah marketplace. Karena marketplace itu karena ada promo sudah
ada kayak toko besar lah. Ibaratnya kalau kita menjual di toko sendiri pinggir jalan, sama dalam mall kan beda kan. Karena mall itu pusat orang belanjanya di situ. Betul. Nah itu e-commerce namanya. Nah di Demak ini ternyata banyak sekali yang jual di e-commerce. Marketplace, sorry. Marketplace banyak sekali yang jualan ya. Marketplace kan banyak sekali ya, dijualan di situ. Tetapi saya yakin nggak ada data ini, nggak ada data dari pemerintah. Makanya misalkan kok ditanya warga masyarakat Demak belum digitalisasi misalkan, ya itu pun enggak. Ya menurut saya keliru juga kan, ada data kan. Terutama saya pemain digital udah lama, saya 10 tahun udah main, tapi saya nggak pernah didatai. Ya harusnya kan ada datai, jualan online nih, nggak ada data. Makanya ini jawabnya ya, pertanyaannya jawabnya ya mungkin apa ya, baik data atau enggak saya nggak tahu. Karena pemain kalau misalkan ya digitalisasi kan tidak semuanya harus bentuk barang kan. Jasa juga bisa, konten kreator juga masuk. Apa namanya yang kemarin itu affiliate juga masuk. Betul, ya. Banyak sekali, atau ikut kayak kuis kemarin juga masuk, itu juga digitalisasi. Nah itu belum terdata semua, saya kira loh ya, karena saya dalam komunitas juga nggak ada yang data. Misalkan konten kreator YouTuber di Demak berapa kan, jawabnya gimana? Padahal potensi di Demak ngeri loh Kang, ada yang 1 bulan dapat 100 juta, ada yang bahkan lebih, dan itu industri-industri yang tidak terlirik. Apakah bayar pajak? Kita bayar, karena dalam sistem itu sudah ada pajaknya sendiri, gitu. Tapi pemerintah daerah saya kira mungkin nggak tahu karena nggak ada datanya. Terutama saya pelaku ya nggak ada datanya. Jadi ada komentar lagi? Iya. Jadi gini, mungkin tadi arahnya untuk pertanyaannya itu kan solusinya kan? Iya, strategi apa? Strategi apa yang dilakukan? Iya, untuk meningkatkan itu. Jadi, strateginya nggak bisa, datanya juga ada. Saya kan kadang muter-muter di sana. Sedangkan kalau melihat fakta tadi yang saya ceritakan kan ya seperti itu. Kondisinya sudah, kita di masyarakat desa, karena saya bukan di kota, saya tinggal di desa, kemudian melihat kondisi desa sudah seperti itu kan, luar biasa. Jadi memang kemauan warga untuk merubah nasib. Mereka akhirnya jualan ngikutin, karena jualan di pasar sudah sepi Kang. Betul. Sepi, akhirnya dibawa pulang, jualan online lebih menjanjikan. Dan bahkan ada beberapa orang yang kerja di instansi atau kerja di perusahaan, dia keluar karena lebih potensi jualan online. Ini ada loh, aku ada cerita itu, tetangga kita itu cewek, beliau ini ustadzah jualan roti. Ustadzah itu guru ngaji ya? Iya. Dia jualan roti, dia keseharian itu ngajar di TPQ, dia jualan roti lewat Facebook itu. Iya. Dimulai dari itu kemudian sering memposting dagangannya di situ. Kemudian dia merambah atau mengembangkan sayap menjadi seorang konten kreator. Dari sekarang sudah dapat pendapatan. Iya. Oh iya, saya baru ingat. Kalau kita jualan misalnya pakai status WA, apakah itu jualan? Itu termasuk jualan online. Betul, iya. Walaupun hanya status, terus ada orang beli secara walaupun ketemu ya offline, tapi marketnya itu online, gitu, tidak tatap muka. Jadi kalau kita ngomong itu, sekarang itu informasi sudah sangat luar biasa. Masyarakat itu sudah akses untuk mendapatkan informasi itu sudah mudah. Jadi mereka itu bisa berkembang tanpa kita ketahui. Kadang kita melihat orang itu pekerjaannya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia bisa gini-gini punya ini. Kalau terkenal bilangnya ingon-ingon tuyul. Nah, seperti itu. Jadi pelaku-pelaku bisnis online itu para pengingon tuyul. Iya, dan biasanya silent dia, diam, enggak mau gembor-gembor. Enggak banyak yang tahu. Enggak banyak yang tahu, apalagi kalau didata. Ya kalau didata terus dapat bantuan sih oke-oke aja saya. Masuk. Tapi kalau enggak ada bantuan ya mending kita diem aja lah. Iya. Karena apa? Kalau ilmunya ditiru juga nanti banyak pesaing akhirnya. Ya, sekarang pun pengadaan sekolah pun sekarang modelnya online. Ya, online semua sekarang. Pengadaan pemerintah pun kan juga online. Makanya ada beberapa session kemarin yang ada nama CSR dan lain-lain karena sistem jualannya seperti itu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita tidak mau minteri loh ya. Kita orang bodoh. Masalahnya kalau bisa masuk akal ya diterima, kalau nggak masuk akal anggap aja kita ngelantur ya. Kita menjawab dengan keluguan kita. Bukan kecerdasan kita. Keluguan. Atau diam-diam cerdas tapi kelihatan lugu. Enggak, kami memang orang-orang yang lugu. Lucu terwagu. Oke, ini masih iklan dulu, mungkin sambil sambil bisa dikomentari Kang, atau mungkin ada yang ketinggalan kemarin. Oh ini ya, sebentar saya mundurkan bentar karena tadi kena iklan. Setelah iklan ini mungkin bisa didengerin.
Mungkin saat ini kita hanya pakai HP ya, karena kita keterbatasan alat. Mungkin yang nonton ini bisa donasi, masuk donasi untuk belikan layar di sini. Karena ini udah lumayan pro ini Kang. Ya. Mic-nya pro, kameranya pro lah, ya. Switchernya pro. Ini belum ada ini tempatnya dan. Oke, ini debat dimulai lagi. Ini mungkin sessionnya Pak Edi mungkin. Kemarin Pak Bu siapa? Bu ST. Bu ST. Oh ini kebalik. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya kami silakan kepada panelis Bapak Nailul Mukorobin untuk dapat mengambil tema pertanyaan. Ini kalau kawan-kawan pengen full lihat debatnya di channelnya KPU Kabupaten Demak. Akuarium di mana di situ terdapat pilihan tema. Di akuarium Kang, bukan di kaca tapi akuarium. Tema saja kali ini Bapak yang diambil dan boleh diperlihatkan. B. Tentang Lingkungan. Lingkungan. Tadi kemarin lingkungan dipertanyakan ya sebelumnya. Terima kasih Bapak. Jadi ini kan sesinya udah beda Kang. Selanjutnya untuk pasangan calon Kalau ini tanya jawab kan? Tanya jawab. Kalau kemarin itu kan visi misi. Iya. pertanyaan sesuai dengan tema yaitu lingkungan. Oh kemarin finalis ya. Sekarang Anda berbicara. Panelis. panelis ya. Ini telepon Kang. Stop. Ini session kesekian kali. Kami dalam debat publik putaran pertama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak tahun 2024. Ya, Baik, kita akan lanjutkan 2024. Bapak Ibu. Selanjutnya kami silakan kepada panelis Bapak Nailul Mukorobin untuk dapat mengambil Tidak profesor nih. pertanyaan. Pak Nailul kan tadi kayaknya sudah ya? Kami Iya, lagi. Iya kan sesi yang berikutnya kan. Tadi yang nanya kan Bu Esti, sekarang Pak Edi Ya. dengan tema yang ditentukan. Hanya tema saja kali ini Bapak yang diambil. Temanya. Lihatkan. Ya kayak gini kan pertanyaan kan memang mereka sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaan dengan Seharusnya, tema-tema, ya kan? Lingkungan. Lingkungan ya betul. Ya, Iklan. kenapa? Beginilah ya kalau kita nonton YouTube bukan premium. Non premium. Untuk itu, terima kasih Bapak Nailul. Kalau ada iklan berarti Selanjutnya KPU kontennya dapat ini dong. Harusnya. Dapat adsen. Harusnya dapat. bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema yaitu lingkungan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih finalis. Pertama, kita tahu Ya, coba. kemarin terjadi sebulan 2 kali banjir. Banjir ya. Bahkan banjir itu sampai kota Demak. Alun-alun pun banjir ketinggian sampai 40 cm. Apalagi rumah masyarakat. Kalau dibilang itu curah hujan yang over, oke. Kalau kita bilang karena sungai yang melimpah, itu oke. Tetapi boleh banjir, mestinya tidak boleh menggenangi rakyat. Oleh karena itu solusinya mestinya pertama normalisasi sungai. Oleh karena pertanyaan saya adalah bagaimana cara menangani musibah banjir yang mengakibatkan kerugian masyarakat se-Kabupaten Demak. Silakan, saya pikir itu cukup. ada tambahan? Cukup? Saya tambahkan Oh, di samping tambahkan. banjir yang menenggelamkan sampai di tingkat Ada kota, belakangnya rob banjir usul di ya. tingkat petani. Petani kita mengalami musim tanam 5 kali. Musim tanam pertama kebanjiran. Kedua kebanjiran sampai kelima hasilnya belum mesti. Baik di wilayah Kecamatan Guntur, Blerong, Sukorejo dan lain Ini masih lama, sebagainya. Mohon pertanyaannya bagaimana Bingung. kebijakan dari Bupati apabila menghadapi permasalahan ini. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Sekali lagi kami mohon Ya, mau dikomen atau lanjut jawabannya? Coba kita komen. Sebentar saya ambil kupluk dulu biar kelihatan cerdas. Iya, oke. Oke, Angko silahkan kalau mau dikomen. Karena kita belum tahu jawabannya ya. Dengan pertanyaan ini,
biar lebih asik gitu ya. Kang Kos kalau misalnya jadi bupati, jawabannya gimana? Kita harus tahu penyebabnya dulu. Jadi kalau dikatakan gini loh, kita mau urusan curah hujan, mau apa sih? Apa tadi? Meluap angin apa namanya sungai meluap ya, sungai meluap. Tapi sebenarnya kan kiriman ya kalau kita harus ya. paham dulu kan, itu kiriman. Jadi kalau itu kiriman, solusinya adalah apa kan nanti akan ketemu kan gitu. Harusnya seperti itu. Kalau memang dari curah hujan maka harus apa? Kalau sungai meluap itu karena apa juga? Karena curah hujan pun bisa bikin sungai meluap, kiriman juga bisa bikin sungai meluap. Atau kalau memang kan biasanya namanya banjir kiriman itu kan ada namanya pengalihan aliran sungai gitu. Jadi yang seharusnya dialirkan ke arah mana itu ditutup, pintunya ditutup sehingga mengalir ke daerah lain gitu. Ini seolah-olah Kang Kos ngajari Bu Esti untuk jawab nih. Bukan, cuma ya mungkin ini maksudnya tadi kan kalau seandainya dikasih pertanyaan itu apa kan yang dijawab kita ya. mencari sebabnya kan. Kalau saya susah kalau alam kan nggak bisa di ini ya. Kalau misalnya Jakarta contohnya, Jakarta banjir kan kiriman dari Bogor katanya. Iya. Itu tidak bisanya hanya resapan aja kan. Nah itu justru saya akhirnya ya tetap banjir, musim banjir ya banjir karena memang kiriman tidak bisa kecuali dialihkan kemana gitu. Tapi kalau alam itu nggak bisa. Harusnya pertanyaannya, ini tidak menggurui lagi ya, ini akhirnya jadi menggurui ya. Akhirnya jadi goblok. Iya jadi goblok nih. Pertanyaannya harusnya itu cara penanganannya ya ketika banjir bandang jatuh itu bagaimana apa solusinya gitu. Tapi beliau tadi Bapak 01 ini juga menanyakan terkait dengan bahkan sudah menyampaikan normalisasi sungai. Sudah dikasih solusi ya. Iya, malah sudah menerangkan itu. Cuma itu bukan satu-satunya sih. Mungkin ada solusi lain dari Paslon 02. Ya, tapi kalau saya jadi calon bupati misalnya di atas suruh ditanya gitu, tak suruh nanya Tuhan ya gitu. Bencana alam ya memang ulah manusia ya. Ulah manusia, tapi ya ulah manusianya dari mana gitu. Karena kalau misalkan kiriman, karena kemarin saya lihat beritanya, ini sebelum masuk ke jawabannya. Menurut berita itu kan ada diskusi juga antara Bupati Demak sama Bupati Kudus sama Bupati Manalah untuk membuka pintu itu juga harus didiskusikan mau dibuka berapa ini ya apa senti mau berapa ini alirannya kemana, akhirnya kan memang harus ada yang dikorbankan. Betul. Kalau enggak banjir yang di ujung sana makin besar, akhirnya makanya dibuat rata. Tapi memang banjir kemarin juga banjir dahsyat ya istilahnya. Luar biasa itu. Luar biasa dahsyat dan dampaknya itu ya yang dekat-dekat dengan sungai yang arah Kudus gitu ya. Kan wilayah kita juga banjir kan kemarin. Sini banjir enggak kan? Depan situ loh. Depan kan enggak nyampe rumah Kang. Itu udah biasa kalau banjir di depan studio kita mengenang sekitar itu berapa tiap tahun ada ya? Ya enggak tiap tahun sih ya. Mungkin 3 tahun 2 tahun sekali ya udah wajar kalau di tempat saya ya karena udah langganan ya. Karena memang jalannya agak rendah yang di ujung sini. Dan bantaran sungai atau tepi sungai. Ya, tepi sungai. Memang seperti kalau di tempat saya aman lah kemarin enggak ada. Bahkan beberapa warga desa sana yang dekat dengan Kudus itu pada ngungsi ke sini dan kita welcome dan kalau wargane Kang Kos orang Bolo Kang Kos ya itu kan ada inisiatif untuk penggalangan dana kemarin. Betul ya. Dan lumayan Kang dananya saya kira puluhan juta kemarin dan baju-baju layak pakai juga banyak sekali. Kepedulian warga luar biasa karena bencana ini saya anggap bencana semuanya ya warga Demak. Tapi memang yang berdampak di daerah sana Kang. Ini motor pada hilang Kang, mobil pada tenggelam dan pokoknya ya bersyukurlah kita ada di tempat yang lebih bagus. Tapi anehnya Demak kota juga kena ya, sekitar kabupaten katanya kena. Agak dalam. Agak dalam juga. Itu dari sungai mana ya kalau boleh tahu? Aku apa? Kali Tuntang atau Kali Tuntang bener ya? Di situ ada Kali Tuntang atau kali apa yang dekat di belakang Al-Fatah, Pondok Al-Fatah itu? Itu katanya dari situ katanya meluap. Jadi intinya itu kemarin ya intinya kemarin itu meluap. Jadi kerajaan juga meluap. Intinya air yang meluap, air yang terlalu penuh volumenya yang tidak bisa tersalurkan ke laut ya debit laut tinggi akhirnya memang kena dampak. Ya mungkin kalau saya jadi bupati ya saya hanya berdoa di atas ya karena menanggulanginya susah. Mungkin antisipasinya atau pertolongan ya minimal itu. Pertolongan itu yang tindak lanjut artinya itu. Iya, dan kemarin juga banyak dibantu oleh politikus dari Jakarta juga kan ada yang sebagian ke sini juga.
Pak Presiden kan juga datang kan. Ya, ternyata itu bukan bencana lokal tapi bencana termasuk isu nasional. Karena udah masuk di berita-berita nasional bahwa Demak tenggelam gitu katanya. Sampai isu-isu dulu katanya Demak ada apa namanya? Benua pulau. Jadi ada pulau sendiri, Muria itu apa namanya itu kan mulai dimunculkan lagi. Akhirnya ada prediksi-prediksi bahwa Demak akan tenggelam di tahun sekian gitu kan. Karena sejarahnya seperti itu. Kita lihat jawabannya dan nanti kita komentari jawabannya juga. Tetap tenang, menjaga ketertiban ketika pasangan calon menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaan paslon nomor urut 1. Sebenarnya sangat mengecewakan masyarakat. Seorang calon bupati tidak mengetahui alasan banjir yang terjadi di bulan Februari. Ini malah nyerang balik. Februari terjadi bukan menurut BMKG tidak ada curah hujan sama sekali di Kabupaten Demak. Tetapi banjir tersebut karena adanya curah hujan yang tertinggi di daerah hulu, yaitu daerah Blora. Dan daerah tersebut mengenangi aliran yang menurut kewenangan adalah milik dari Kementerian PUPR. Dan apresiasi dari BNPB saat kami rekan-rekan Forkopimda saat itu dipimpin oleh Pak Dandim, apresiasi dalam penanganan banjir tersebut tidak ada korban jiwa sama sekali. Dan alhamdulillah kita sudah bersinergi. Saat itu harusnya pengeringan perlu butuh waktu 2 bulan. Tetapi dengan komunikasi dan sinergi yang baik, hanya dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu bisa kita keringkan. Sehingga perlu adanya introspeksi bersama di mana lahan pertanian atau lahan hutan yang di daerah hulu dijadikan lahan jagung. Dan saat itu kita dari pemerintah Kabupaten Demak bersikeras untuk membantu masyarakat Kabupaten Demak. Saat itu pada kemana? Kita dari pemerintah Kabupaten Demak berjibaku dengan akhirnya masyarakat ditembak Kabupaten Demak balik dalam menyelesaikan hal tersebut. Kemudian untuk pertanian kita sudah berkoordinasi dengan BBWS untuk menormalisasi dan sudah kita lakukan saat ini dengan Terima kasih. Ini ada ini enggak tanggapan lagi enggak? Boleh ditanggapi. Kalau ada tanggapan kita dengerin. Kalau sudah tutup kita bisa memberikan respon dulu kan ya. Sanggahan tadi. Silakan waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Iya. Pentingnya satu pemahaman seorang pimpinan. Wah, ini juga nembak balik ya. Kalau dibilang itu sungai miliknya PSDA, mestinya pimpinan harus tahu bahwa Kabupaten Demak itu setiap tahun terjadi banjir. Antisipasi itu penting. Kontrol ke lapangan itu penting. Karena begitu mau hadir di tengah sawah, mau mengukur sepanjang sungai, tahu kira-kira mana sungai-sungai yang akan rawan untuk menggenangi dan menjadi rakyat kita. Sudah menjabat 1 periode dan Demak sejarah banjir mengenang sampai kota Demak. Ini penting, maka ketika seorang pimpinan menyampaikan kolaborasi dengan pemerintah sejauh apa, tinggal kita punya keinginan atau kemampuan tidak untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menganggarkan supaya pembangunan sungai itu teratasi jauh lebih baik sebelum banjir datang. Ini penting kita sampaikan karena banjir itu akan merusak segala macam perabot rumah tangga. Hari ini kita nyata Pak di Kabupaten Demak. Kita tidak hanya 1 bulan selesai pembangunan, kita tidak butuh 2 bulan selesai pembangunan, tapi bagaimana penderitaan rakyat, perabot mereka rusak, sepeda motor, mobil semua rusak. Bagaimana pemerintah menghadapi hal ini? Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Ini ditutup atau masih ya? Masih ada jawaban. Kalau masih biarin aja mereka berdebat. Kemarin kemana? Gitu. Terima kasih. Kemarin kemana? Baik. Mohon tenang, hadirin mohon tenang.
Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon dari Ini sanggahan respon terakhir pasangan mungkin. calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih saudara moderator. Kita ketahui bersama kapasitas Sungai Wulan saat itu adalah 800 dan saat bencana terjadi sekitar 1.200 dan saat itu kita jaga di pintu Wilalung yang harusnya diarahkan ke Pati ini diarahkan ke Demak semuanya dan sebenarnya Nah, ini kan yang tadi ada kita bicarakan. program dari PUPR berkaitan normalisasi tetapi terdahului oleh dengan adanya curah hujan yang tinggi di daerah Blora sehingga kami saat itu bukan nanti baru berkoordinasi, kita sudah berkoordinasi dengan buktinya Bapak Presiden Jokowi saat itu datang, kemudian Bapak Basuki Menteri PUPR datang, kemudian BNPB Kepala BNPB datang, semua membantu pemerintah Kabupaten Demak sehingga tidak nanti saat itu langsung kita koordinasi dan menindaklanjuti hal tersebut sehingga masyarakat mendapat bantuan dan kebijakan kami terkhusus untuk warga masyarakat Karanganyar adalah memberikan kebijakan pembebasan PBB 100% untuk daerah yang terdampak 2 kali dan 1 kali pembebasan PBB 50%. Terima kasih. Tentulah kita lihat mitigasinya setelah kita kata masyarakat kena banjir musibah. Mitigasi jelas sudah dilakukan oleh calon bupati kita Mbak Esti dengan mantap. Lanjutkan. Masih ada sisa waktu? Cukup? Baik. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Dan Bapak Ibu, setelah ini kita masih Nah, akan ini selesai. melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Jadi tetap Oke Kang, jadi saya nyerotin malah ini jawabannya Mbak Esti itu kayak penekanan dari awal. Ngomongnya itu kayak menahan emosi gitu. Kalau saya cermati ya. Ya mungkin gini, karena konteksnya itu semacam apa ya? Walaupun itu pertanyaan, tapi itu ada nada-nada kayak serangan gitu loh. Ya memang ya namanya debat juga ada serang sana serang sini. Tapi ini lebih terlihat ya daripada calon gubernur kemarin debat. Ini terlihat jelas memang sangat berkompetisi ya. Tapi memang kadang itu kalau kita bertanya itu kadang harus berpikir kalau jawabannya itu apakah bisa serang balik atau enggak. Iya. Jadi kalau kita main catur itu kalau bisa serangan kita serangan mematikan, tidak serangan balik. Kalau balik ya susah apalagi. Harusnya skakmat. Ya, apalagi kalau debat ini dikasih waktu untuk menanggapi, balik lagi, menanggapi lagi. Ini yang diuntungkan yang terakhir, Kang. Betul. Yang terakhir. Jadi kalau ditanya, yang diuntungkan adalah yang menjawab. Karena dia menjawab pertama disanggah, lalu yang dia menjelaskan yang terakhir. Artinya kalau dia misalnya yang ditanya bales mematikan lawan di terakhir itu sudah nggak bisa dikomentari lagi sebenarnya. Nah ini beratnya di situ. Kalau bertanya harusnya berpikir pertanyaan yang langsung skakmat, nggak bisa berkomentar istilahnya seperti itu. Kalau kayak gini kan memang ya bisa lah kalau misalnya ditanya, karena memang kemarin kan beritanya udah tersebar banyak. Kenapa terjadi banjir, lalu ada negosiasi antar pemimpin daerah, sampai presiden kesini juga menjelaskan kan, itu sebenarnya sudah nggak perlu ditanyakan diserang di situ sebenarnya, karena susah kalau menyerang di situ. Itulah yang ini kita amati ya, dari pertanyaan sendiri itu sebenarnya pertanyaan yang seharusnya sudah bisa dijawab kan, sudah terjawab, makanya itu malah akan menjadi bumerang. Tapi kan orientasinya kan memang mencari simpati, Kang. Siapa tahu yang kemarin itu tidak kena bantuan atau kelewatan bantuan, akhirnya kan bisa dapat suara di situ. Ya, namanya politik kan seperti itu kan. Dari sisi-sisi mana yang kira-kira bisa menaikkan kita, ya memang dipakai. Mungkin imbasnya kalau mungkin dalam debat dia nggak memikirkan menang enggaknya, tapi yang penting imbasnya kan bisa juga di belakangnya dia dapat apa sih dengan ngomong ini gitu. Ada efek simpati dari. Iya kan gitu kan, seolah-olah kadang kan namanya juga kembali lagi bahwa masyarakat kita literasinya itu kan kurang. Jadi ya kadang yang diomongkan yang kita tinggi-tinggi itu kadang
nggak mempannya itu yang emosional. Kita membayangkan sebagai masyarakat kita masih miskin, masyarakat kita itu lebih mengena bagi orang-orang yang saat itu menderita gitu. Ya, seolah-olah menyamakan frekuensi penderitaan. Itu juga ada sisi psikologisnya seperti itu. Tapi kalau melihat jawaban-jawaban tadi itu sebenarnya apa ya, dari pertanyaan itu sebenarnya kan karena memang beliau yang melakukan sih. Jadi ya memang bisa menjawab semua pastinya kan karena sudah dilakukan. Ya kalau namanya debat pasti, dan mereka orang-orang yang hebat pasti bisa menjawab apapun, misalkan nggak sesuai dengan konteksnya pertanyaan pun tetap dia menjawab. Dan bagi orang yang melihat belum tentu bisa mencerna apakah ini jawabannya pas atau enggak. Yang penting bisa menjawab. Orang yang di rumah nonton di TV ya mantuk-mantuk aja. Kalau kita pakai sudut pandang kita ya. Iya, karena minim literasi. Jadi ya memang nggak penting gitu ibaratnya. Hanya makanya saya bilang dari awal kan ini adalah show ya, adalah entertain. Jadi yang bagaimana kita percaya diri, bagaimana kita bisa tersenyum menjawab dengan tegas, itu yang dinilai sebenarnya. Kalau nilai isi dalam-dalamnya sebenarnya yang dong ya orang-orang sing hebat-hebat aja. Kalau kita orang goblok apa kita dong kan? Kayak tadi ada lawakan itu ya, ngapain aja gitu. Tadi yang menghibur itu. Tadi ada solusi tadi ya Bu Esti juga mengatakan ada pembebasan pajak bangunan ya, atau apa namanya PBB bagi yang 2 kali dapat 100%, yang 1 kali itu juga cara untuk simpatik orang gitu loh. Ini loh pemerintah ikut gitu ya, sama-sama mencari simpati kan sebenarnya. Hanya caranya yang berbeda. Gitu. Nah ini masih iklan, mungkin sesi yang terakhir itu mungkin atau enggak ini saya nggak tahu ini. Saya cepatkan dulu. Ini masih iklan. Kayaknya closing itu. Masih udah closing ya? Bentar. Atau close statement ya? Coba. Ini sebenarnya harusnya kalau di model-model penting kayak gini nggak usah iklan lah, atau dimatikan adsense-nya atau apalah, biar nontonnya itu tidak terganggu gitu ya. Ini masih mungkin 2 kali mungkin. Dan sebaliknya. Nah, kan sama itu. Kami persilakan kepada panelis Bapak Agung Novianto untuk mengambil nomor. Baiklah, ini Bapak Agung akan mengambil nomor urut untuk pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan urutan nomor 2. Baik. Calon nomor 2. Paslon nomor 2 yang terlebih dahulu bertanya. Baik. Dan tema untuk ada temanya. Sesi tanya jawab bebas ini adalah 5 hal. Pemerintahan, birokrasi dan infrastruktur. Bebas tapi suruh milih. Hukum, lingkungan, pendidikan dan ekonomi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari ketika berbicara. Terima kasih, saudara moderator. Konsep rancangan pembangunan jangka menengah ini nggak ada tekanan. Kalau pas nahan emosi dia tekan suaranya. Salah satunya mengusung isu strategis transformasi ekonomi, yakni ekonomi sirkular dan tenaga kerja hijau yang erat kaitannya dengan SDGs. Pertanyaannya adalah pertanyaan debat apa presiden. yang Anda tawarkan untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam meningkatkan ekonomi sirkular mendukung pemerintah pusat ya. Tenaga kerja hijau. Terima kasih. Ini kalau nggak dong itu susah. Terima kasih. Cukup. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon Tenaga nomor kerja hijau 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tentunya untuk mendukung program pemerintah pusat terkait dengan industri, pasti kami juga akan memprioritaskan bagaimana jalur-jalur hijau, hutan-hutan hijau ini penting. Karena ini juga akan menyangkut tentang lingkungan. Oleh karena itu, dalam ke depan yang perlu kita sampaikan dan program kita adalah kita tahu persis bahwa 70% air sungai kriteria tercemar akibat limbah ini juga menjadi penting. Karena kalau lingkungan hidup
Ini kayaknya segera tidak kita sama yang ditanyakan nanti. perbaiki, ke depan Akhirnya akan menjadi masalah dijelaskan besar. lagi. Kerusakan lahan 10% itu juga penting dari data BPS 2023. Maka ketika kita bicara industri, bagaimana industri itu menjadi ramah lingkungan, bagaimana industri itu tetap mengedepankan hutan hijau, ini adalah hal yang paling penting. Maka yang terpenting di sini pemerintah ke depan harus prioritas mengedepankan regulasi, tata kelola dan tata lingkungan yang adil, dan yang paling utama adalah membuat kenyamanan seluruh para pemangku kepentingan termasuk masyarakat kita sendiri, industri dan lainnya. Monggo. Kita wujudkan dengan pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak. Itu industri hijau atau tenaga kerja hijau tadi? Lingkungan. Industri hijau. Oh, pertanyaan industri hijau. Ditetapkan, dijabarkan sampai di tingkat daerah. Ini yang akan kita kawal. Kawasan-kawasan industri akan kita tetap untuk lebih mampu mengawal bagaimana mereka menjalankan industri yang ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, masih ada 5 detik cukup. Terima kasih atas jawaban, dan silahkan untuk pasangan nomor urut 2 bisa merespon tanggapan atau jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Menanggapi, tentunya kami rasa yang sudah disampaikan belum dapat menjawab pertanyaan saya, di mana belum memenuhi prinsip-prinsip modeling yang berfokus pada reduce, recycle, reuse, atau kaidah-kaidah ekonomi sirkuler dan tenaga kerja hijau lainnya. Iya kan, tenaga kerja Ini hijau. menjadi penting karena pemerintah Aku juga salah tangkap berarti tadi. dengan langkah-langkah pemerintah Kayak pusat, Pak karena Edi. RPJMD Iya, mungkin aku sefrekuensi ya. dilaksanakan oleh daerah dengan RPJMD-nya. Kami harap strategi program harus sesuai dengan substansi, studi keilmuan dan aturan yang ada. Jangan sampai program tersebut sulit untuk diimplementasikan dan hanya menjadi sebuah janji saja. Terima kasih. Ini jawabannya juga dia masih belum spesifik karena memang memancing yang kedua terus dia tutup. Itu ada tekniknya untuk debat seperti itu. Sinergi dengan Baik, waktu habis. Terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Mohon tenang. Mohon tenang dulu, kita akan kembali menyimak respon. Ya, selanjutnya kita akan mendengar untuk paslon nomor urut 1 menjawab kembali tanggapan yang tadi sudah diberikan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pentingnya membuatkan suatu kawasan industri Ya kan masih yang ngambang. tepat sasaran. Karena penting, industri akan dibangun di Kabupaten Demak tidak boleh menggunakan tanah-tanah produktif. Coba cara browsing kan, tenaga kerja hijau. Disitulah ketika kawasan rob yang begitu luas, pentingnya dibangun kawasan industri, disitulah kita tempatkan jalur-jalur hijau supaya masalah investor salah masuk di sasaran. sana dan tenaga kerja bekerja di industri sana pun merasa nyaman. Karena Tenaga ini kerja adalah hijau. bagian dari program pemerintah ke depan ketika EDECO terpilih. Karena apapun ketika sumber daya manusia kita tidak memberikan ruang yang cukup, kita tidak memberikan ruang yang bebas, maka saya pikir industri ke depan akan masuk ke Demak akan sulit. Penting di situ. Karena kami hari ini tahu kawasan industri di Kabupaten Demak sesuai dengan RPJMD-nya itu sangat luar biasa, masih butuh suatu regulasi yang tepat untuk dilaksanakan, butuh payung hukum perbub yang mengena pada sasaran sehingga industri masuk mereka akan nyaman. Ekonomi sirkular adalah saling menguntungkan. Nah, ini SDM-nya baru. dari Demak, pertumbuhan ekonomi di sekitar industri ini yang perlu kita bangun. Selama ini banyak industri yang parsial. Sekarang ini banyak penetapan sawah lestari 38.000 hektar, tapi parsial, tidak dalam bentuk kawasan. Betul. Inilah yang akan kita
kembalikan, kita tata kembali untuk terwujudnya ekonomi sirkular sebagaimana amanah rencana pembangunan jangka menengah nasional. Terima kasih. Saya biar paham, tenaga kerja hijau apa Kang kalau di browsing? Kayak gini, tenaga kerja hijau atau green jobs adalah pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak. Pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak. Pekerjaan ya. Serta berkontribusi dalam melestarikan lingkungan. Pekerjaan ini dapat ditemukan di berbagai sektor seperti pertanian, industri, jasa, dan administrasi. Terus pekerjaan hijau memiliki beberapa karakteristik, yaitu memenuhi kriteria pekerjaan yang layak seperti upah yang memadai, kondisi yang aman, hak-hak pekerja, dialog sosial, dan perlindungan sosial. Mendorong kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Terus membutuhkan keterampilan tertentu. Sudah bisa ditangkap ya? Tangkap pertanyaannya, tapi sudah ditangkap jawabannya enggak? Ini maksudnya untuk tahu ya. Iya, kan kita sudah bisa nangkap. Tenaga kerja hijau adalah seperti itu ya. Tidak hanya berkaitan kok bayangkan hijau itu bayangkan hanya dengan lingkungan hijau bukan. Tapi pekerjaan yang mendukung kan gitu. Iya. Tadi kan tidak harus perusahaan ya. Perorangan bisa kan kayak petani. Karena pekerjaan itu kan berkaitan dengan perorangan kan. Profesi. Iya. Tadi kayaknya di pertumbuhan industri kayak masuknya di situ. Ya oke lah. Kita orang bodoh ya nggak tahu kan ya. Aku juga salah tangkap kan tadi. Ya kita kan harus browsing juga, harus tahu karena kita kan ilmu cekak kan. Nambah ilmu kita ini. Nambah ilmu. Tenaga kerja hijau. Baru tahu sekarang hari ini loh. Iya. Dapat ilmu juga tentang tenaga kerja hijau. Oke, kita lanjut jawabannya apa? Nanti mesti dicekak lagi di belakang. Kalau ini dicekak bener timnya oke. Oh enggak. Jadi gini tadi ya konsepnya ya. Bertanya, jawab, disanggah, terus sanggan lagi. Ya harusnya yang terakhir itu ditembak mati di belakang. Harusnya Pak Edi nembak lagi di belakang. Das gitu harusnya. Nah itu jadi pemenang. Jadi memang debat harus ada strateginya. Pertama harus memang cari kata-kata yang tidak dimengerti atau kata-kata baru atau kata-kata update, terus jawab mesti keliru. Atau terus mungkin kita tidak menyangka kalau ada pertanyaan seperti itu juga. Nah itu kan timnya Kang. Saya yakin juga timnya memang menyiapkan itu dan memang pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi pasti nggak bisa jawab misalkan seperti itu ya. Atau ada kata-kata pertanyaan yang biasa tapi nanti akhirnya pasti dikira ini gitu. Ini kan sama kayak debat calon presiden saat itu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang susah-susah itu. Salah tafsir akhirnya. Ya akhirnya salah tafsir terus silahkan baca dulu kan gitu akhirnya kan. Suruh belajar dulu gitu. Ya itu kan mematikan mental sebenarnya. Itu yang dimatikan tuh mental ya. Mental lawan itu dijatuhkan di situ. Tapi di sini kita lihat kayaknya dari sisi 01 tadi dalam menjawab itu kayaknya siapa wakilnya ya? Pak Toto. Toto itu Toko ya. Daya tangkapnya lebih lebih akurat gitu loh. Iya. Atau mungkin beliaunya yang kedua akhirnya bisa mencerna atau memikirkan atau menutup dari calonnya yang mungkin belum terjawab. Karena memang beliau sejauh ini track recordnya kan duduk di pemerintahan. Oh ya bisa juga. Iya karena Pak Edi di DPR yang paling paham memang ya di pemerintahan ya. Betul. Paling enggak ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ini sesi. Oh ini iklan dulu, mungkin ini setelah ini penutup mungkin. Kalau penutupnya saya nonton sih sebenarnya kemarin. Bentar. Ini ada iklannya. Wah. Nah ini sudah mulai. Ini closing statement mungkin ya, karena ini dilihat waktunya kok sudah mepet. Tapi memang debat kayak gini lebih asik kan, karena terlihat ada kompetisinya, saling serang itu kayak lihatnya keren lah. Seru. Ya, tapi memang harus benar-benar menguasai materi, argumentasi harus tepat. Oh ini masih pertanyaan nih. Oh ini balik berarti. Terima kasih. Oh ini Pak Edi. Pertanyaan saya kepada paslon urut 2. Pertama, di pemerintahan birokrasi Kabupaten Demak hari ini
banyak jabatan eselon 2. Oh, ini yang saya tangkap kemarin. Bahkan kekosongan itu tidak hanya terjadi setahun terakhir. Sudah kita bahas kemarin ya. Ini berarti yang pertama sudah diulas last lagi nih, pertajam. Banyak kepala sekolah kosong. Banyak para Ini yang camat, visi misi kemarin loh yang sudah Oh, diomongkan. pengawas juga kosong. Tadi ada penawaran bahwa ke depan akan semua dijalankan dengan baik. Terbukti selama periode banyak jabatan yang kosong. Belum lagi PDAM. PDAM itu adalah jabatan direktur berakhir tahun 2017. Maksud direktur Sampai hari PDAM. ini, statusnya juga Waktu habis. Terima kasih untuk pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 2 bisa memberikan jawabannya. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Apakah jawabannya sama yang Dari pada waktu paslon awal-awal nomor ya? 1, di mana tadi menanyakan berkaitan dengan kekosongan pejabat eselon 2. Kita proses penempatan pejabat PLT di beberapa posisi eselon maupun kepala sekolah adalah langkah yang diambil sesuai prosedur yang berlaku. PLT diangkat sebagai solusi sementara sambil menunggu proses pengisian jabatan definitif yang harus melalui tahapan yang transparan. Nah, ini dan ada penekanan dia. berdasarkan aturan yang Itu berlaku. menahan emosi artinya. Untuk pengisian JPT eselon 2 harus mendapatkan rekomendasi dari KSN RI dan proses pengisiannya melalui seleksi terbuka yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Dengan adanya regulasi terbaru, lembaga KSN tidak ada lagi dan fungsi pengawasan serta permohonan rekomendasi JPT dialihkan ke BKN RI. Sehingga kita dari awal menjabat sudah melakukan dan adanya tempatan atau tidak kesepakatan adanya atau tidak ada kebutuhan yang bisa diangkat menjadi eselon 2. Semua sudah kita izinkan dan 6 bulan sebelum kita melaksanakan pilkada sudah kita lakukan. Berkaitan dengan pejabat PDAM, ini berkaitan bagaimana kita sudah sah berkaitan hukum yang ada dengan perpanjangan karena kita sedang konsentrasi untuk spam di daerah pesisir yang tentunya untuk mengurangi land subsidin yang ada di daerah Sayung, Karangtengah, Wedung dan Bonang. Terima kasih. Nah, daerah itu kekurangan air kayaknya. Masih ada sisa waktu? Cukup. Baik. Terima kasih untuk paslon 1, nomor 2. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu Kabupaten Demak PNS jumlahnya kurang lebih 8.000. Bagaimana ketika penempatan salah satu OPD itu dikerjakan oleh satu orang mengerjakan 2 OPD? Pertanyaannya adalah apakah 8.000 PNS itu tidak ada yang memenuhi kualitas kompetensi? Sekalipun mereka bisa memenuhi dan bisa bekerja, terbukti DID Kabupaten Demak mengalami penurunan yang jauh. Itu artinya apa? Kinerja OPD tidak optimal. Itu. UPD singkatannya apa? Silakan. Broseng kan? UPD. Iya, broseng. Aku sering dengar soalnya. Iya makanya. Ada namanya tim penilai kinerja pegawai. Kalau dikatakan Demak Smart Governance itu yang di mana? Smart Government. Menjadi OPD Iya. adalah singkatan dari organisasi perangkat daerah. Iya ya. Oh. Baru ingat aku. Ya. Nah ini kalau diomongkan masyarakat tuh nggak paham. Masyarakat ke bawah nggak paham. Pahamnya ya pelayanan ini masih jalan atau tidak gitu. Bikin KTP susah mudah, kakak susah tidak gitu. Terima kasih, mohon tenang. Ini terakhir aja. Untuk pengisian jabatan eselon 3, kami memang selektif dalam memilih dan benar-benar melihat kinerja dari yang bersangkutan karena untuk level administrator memegang peran yang sangat penting dalam jalannya roda birokrasi. Sedangkan untuk
jabatan pengawas eselon 4 sesuai arahan Presiden RI secara struktur sudah banyak penyederhanaan, sehingga memang arahan Presiden RI untuk eselon 4 dialihkan ke jabatan fungsional dan khusus pada eselon 4 di wilayah seperti kecamatan dan kelurahan karena murni memang kader dari dalam hampir tidak ada, karena selama ini tidak pernah ada pengisian formasi CPNS di kecamatan kelurahan, dan baru di era ini kami isi formasi ASN untuk ditempatkan di kecamatan dan di kelurahan. Kemudian untuk menilai e-government calon dari CPNS baru nih, pemerintah Kabupaten Demak, mungkin harusnya Bapak PJ Sekda saat itu menjabat sudah mengetahui prestasi di bidang Serangan balik ini, serangan balik. kepegawaian. Jadi Pak Koko Yaitu Sekda nasional dulu. mendapat Ya, dulu jadi penghargaan Sekda. BKN RI Award 2023 kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Kemudian Nah, serangan balik seperti ini, ASN closing RI statement. tahun Setelah itu kan nggak ada 2022, komentar lagi. 2023, anugerah meritokrasi kategori baik 2 tahun berturut-turut. Kemudian regional Jateng DIY predikat indeks profesionalitas pegawai ASN IPP ASN kategori tinggi 2020. Ini kalau lama-lama kayak Bu Megawati kayaknya nih. 2 tahun berturut-turut. Notasinya. Kemudian penghargaan Bangkom Jateng Award tahun 2020 kategori Bangkom terbaik, dan komitmen Bupati sampai ke BKPP pelayanan kepegawaian. Waktu sudah habis. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih kepada kedua pasangan calon. Oke. Selanjutnya, mohon tenang. Selanjutnya, kami meminta kepada kedua pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Oke, kita nggak usah dengerin yang penutup kan, karena ya tadi yang seru yang debatnya, yang penutup pasti dia akan memberikan apa ya terakhir untuk memikat pencalon pencoblos gitu ya. Gimana tadi masalah terakhir tadi? Apa yang perlu dikomentari mengenai itu? Karena ternyata Pak Koko itu juga Pernah menjabat sekda. pernah menjabat sekda. Itu kan juga diserang balik. Waduh, memang susahnya di situ ya. Kalau misalkan saya lihat Pak Edi sebagai DPR itu pas tuh mengkritik pemerintah ya, itu pas posisinya. Tapi ketika ada Pak Koko, waduh itu saya nggak ngerti kalau beliaunya ternyata. Aduh, ya gitulah. Ada close statement. Kalau close statement dari sini tadi nggak usah kita dengerin karena memang saya juga udah dengerin ya. Pasti diulang-ulangi tadi kesimpulannya. Kangko sendiri statementnya apa? Statement saya sederhana. Untuk menghadapi debat, kita persiapkan materi. Karena kita Jangan menggurui Kang. Ini akhirnya menggurui lagi nanti. Oh, bukan. Saya bukan menggurui. Ini bagi orang-orang yang mau debat. Ya, bagi orang yang mau debat, siapapun itu, Tidak ini ya. Bukan ya. Karena kita nanti menggurui nanti akhirnya. siapkan materi dengan baik. Artinya kan pastinya sudah ada kisi-kisi. Karena apa ya? Kisi-kisi pertanyaan itu pasti ada. Nanti tentang ini atau minimal kita sudah tahu dari debat-debat sebelumnya kan. Ya pasti kan hampir sama lah. Ya. Isu-isu juga hampir sama. Lalu misalkan isu yang berkembang saat ini ya seperti itulah. Ini pakai logika orang awam saja maksudnya, bukan karena apa-apa. Jadi orang awam pun kita juga tahu. Oh, sudah pernah kayak gini pertanyaan pasti sekitar ini kan. Kalau saya sebagai orang bodoh itu ya kalau saya ya entertain aja buat apa namanya debat itu adalah show bagi timnya, show bagi calonnya supaya terlihat bagus lah, terlihat Menggurin lagi ya. bukan ya. Oh, saya orang bodoh loh. Oke. Jadikanlah mungkin debat kedua jadikanlah show lah. Bagi ini ngomong sama timnya aja lah, sama timnya beliaunya jadikanlah show saja. Terlihat simpatik saja. Atau gini saja, kita berharap saja. Oh ya, harapan boleh lah. Ya. Kita berharap untuk debat berikutnya kita bisa menonton atau melihat tontonan yang lebih menghibur. Ya, gitu. menghibur. Bagi orang-orang awam seperti kita. Simpatik ya.